Info dari Fabrizio Romano nanti saya bakal munculin. Anjay, bahasanya nanti saya akan munculin nih. Kita harus nunggu motor jalan. Ya, balik lagi bersama saya, bukan kita guys. Kita. Ya, balik lagi di channel MB Glory ini. Kali ini dapat info masuk dari Anthony, yang karena Anthony ini lagi gacor juga di masa pinjamannya di Betis, tampil mengesankan ya, jadi otomatis banyak klub-klub juga yang tertarik. Namun United sampai saat ini tidak memiliki niat untuk mempertahankan Anthony karena MU sendiri pengen menguangkan Anthony untuk menjaga keuangan klub supaya tetap aman dari PSR ataupun dari financial fair play-nya. Rumor yang pertama itu dari Alvaro Borrego dari LDS Marque. Mereka menyebut sebuah pertemuan telah terjadi pada pekan lalu antara Real Betis dan United untuk Anthony. Proposal yang ditawarkan oleh Real Betis ini itu untuk memperpanjang masa pinjaman Anthony selama 1 musim. Namun di proposal tersebut Real Betis akan menanggung hampir seluruh gaji dari Anthony. Namun Betis juga khawatir karena banyaknya minat-minat dari klub lain juga, yang sekiranya menurut Betis nih klub-klub lain tuh mampu lah untuk beli Anthony ini. Namun situasi keuangan Betis saat ini tidak sanggup lah untuk menerima tuntutan harga yang diminta oleh United. Jadi Real Betis khawatir. Nah, menurut sumber yang saya punya nih, sumber pribadi ya, mungkin kalian juga udah tahu, Real Betis telah menjadwalkan pembicaraan formal lagi dengan United pada pekan depan mengenai potensi perpanjangan pinjaman masa pinjaman Anthony. Mereka bersedia mengajukan kesepakatan pinjaman hingga akhir musim dengan opsi pembelian sebesar 22 juta euro. Ini cuma opsi ya, bukan kewajiban. Jadi ada nanti ketika di akhir musim, entah itu Anthony-nya udah mulai underperform lagi, entah atau Anthony-nya apa segala macam, jadi Betis tuh nggak wajib untuk beli. Harganya sebesar 22 juta euro. Nah, Betis juga akan menanggung sebagian besar gaji Anthony sama seperti yang di rumor sebelumnya. Sembari juga menawarkan biaya pinjaman sekitar 3 juta euro. Jadi ada biaya pinjamannya guys. Nah, menurut sumber saya juga tadi yang saya sebutkan tadi kan, United lebih memilih kesepakatan permanen untuk Anthony di musim panas ini. Namun Betis saat ini tidak dalam situasi yang memungkinkan gitu guys. Keuangan Betis tuh sekarang tuh lagi kurang bagus lah. Bahkan statement Isco juga waktu itu kan ketika diwawancara, kalau perlu kita akan patungan untuk beli Anthony. Jadi gitu guys. Jadi Betis tuh nggak sanggup lah intinya mah. Pada intinya mah Betis tuh nggak sanggup dengan tuntutan harga yang dikasih sama United. United tuh pengennya tuh 35 juta euro untuk menguangkan Anthony-nya gitu. Jadi selain Real Betis juga banyak klub-klub asal Premier League, asal La Liga yang minat kepada Anthony ini. Jadi intinya tuh United itu pengennya Anthony dijual, harganya tuh sekitar 35 juta euro. Jadi kemungkinan besarnya Anthony itu nggak punya tempat di bawah asuhan Ruben Amorim. Walaupun di masa pinjamannya Anthony ini tampil gahar lah, tampil gacor gitu kan. Ya begitulah guys, kadang situasi klub keuangan United juga lagi payah-payahnya, apalagi kita di Eropa juga masih belum tentu kejelasannya kan, apakah musim depan bakal masuk Liga Champions atau enggak. Kita juga nggak tahu kan, atau sama sekali tidak main di Eropa. Jadi otomatis budget transfer juga berkurang. Jadi ya dengan kita ngejual Anthony ini yang di harga 35 juta sampai 40 juta euro ini udah termasuk bisa ngasih space, bisa ngasih nafas untuk keuangan United sendiri gitu. Untuk Matheus Cunha ini tadi tuh saya dapat info dari Fabrizio Romano, nanti saya bakal munculin. Anjay, bahasanya nanti saya akan munculin nih. Jadi Fabrizio Romano tuh bilang sejauh yang saya tahu kesepakatan Matheus Cunha ini tetap aman dan tetap berjalan.
meskipun ada rumor yang beredar terkait Bryan Mbeumo yang bakal dikejar oleh United. Jadi Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha itu bakal bisa dibeli. Namun Bryan Mbeumo ini bukan cuma United aja, persaingannya juga bakal ketat guys. Jadi kemungkinan besarnya Bryan Mbeumo ini agak sulit direkrutnya. Jadi selain persaingannya yang ketat, United juga perlu ngeliat nih siapa juga yang harus dijual gitu. Yang tadi juga kan karena kita keuangan United ini lagi sulit, lagi payah gitu kan. Jadi pada akhirnya kita harus nunggu motor jalan. Ya namanya juga hidup ya guys ya, namanya juga hidup. Jadi kita kadang di bawah terus gitu. Iya. Kadang bawah kadang tambah dalam. Jadi gitu guys, kita juga ngetek masih di luar rumah, di rumah teman lagi kan ini kan, depannya pinggir jalan, jadi ya maklum lah. Sama ada bangku kerajaan. Nah, ada bangku kerajaan juga kan, nah di situ tuh ya udah maklum aja lah gitu kan, karena kita juga masih ngerintis daripada nggak sama sekali gitu kan. Yang penting kan beritanya teraktual. Nah yang penting beritanya teraktual, terpercaya, insya Allah bisa dipercaya gitu. Jadi pada intinya kesepakatan Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha ini emang terpisah gitu guys. Namun kita bisa ngelihatnya tuh nanti ketika siapa aja yang bakal terjual, United pasti bakal ngejar Bryan Mbeumo walaupun agak sulit gitu nanti. Di Instagram juga sudah saya post video Andre Onana itu yang lagi ngobrol sama Bryan Mbeumo, ya kemungkinan besar itu percakapan entah nanyain kabar sesama negara, entah juga itu Andre Onana lagi ngajak Bryan Mbeumo gabung ke United. Kalau ada rumor lagi nanti saya akan kasih tahu lagi guys. Jadi ya mungkin gitu aja dulu untuk terkait situasi transfer ini. Semoga di semifinal leg kedua lawan Bilbao United bisa menang dan bisa lolos ke final. Intinya kalau yang saya lihat dari permainan sih, intinya United bisa fokus aja dulu, bisa ngejaga pertahanan dengan baik, ritme tempo permainan yang baik gitu kan, sama ball positioning yang baik. Terutama kita juga pasti menang karena di Old Trafford segala kemungkinan bisa terjadi. Begitupun sebaliknya untuk Athletic Bilbao juga, apapun itu masih bisa terjadi karena selama bola itu masih bundar, gol pun pasti tak bakal terhindar gitu guys. Jadi intinya kuncinya cuma satu, United bisa fokus saja udah. Karena kita tahu sendiri kan, dari yang tadinya unggul 2-0 di babak pertama pun masih bisa di comeback sama Olympique Lyon waktu itu jadi 4-2. Namun pada akhirnya kita bisa comeback menjadi 5-4 ya, begitulah. Oke, good luck aja buat United di semifinal kedua. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau banyak kekurangannya emang masih banyak kurangnya, jadi mohon dimaklum aja. Salam Glory Man United.